Misalnya dalam insiden nggak sengaja mengiris tangan sendiri gitu. Kalau misalnya orang Barat biasanya ngomongnya, ah kenapa itu tanganmu? Oh ya, I cut my hand gitu. I cut berarti kan saya mengiris tangan saya gitu. Waduh, ya apa ya mengiris tangan sendiri gitu. Nah, tapi kalau orang Indonesia itu biasanya menggunakan kalimat pasif yaitu iya tanganku tadi keiris gitu. Jadi si subjeknya itu ada sesuatu yang lain bukan kitanya sebagai korban gitu. Kalau dalam contoh ini mungkin ini sesuai dengan lingkungan kita ya, kebudayaan kita memang biasanya kita menggunakan kalimat pasif. Tapi kalau dalam konteks-konteks yang lainnya, misalnya pembuatan judul koran atau pembuatan judul skripsi atau tulisan apapun yang lainnya. Nah, itu diusahakan menggunakan kalimat aktif. Itu bakal lebih efektif nantinya dan bakal lebih diterima oleh masyarakat, oleh halayak gitu. Nah, selain kalimatnya ringkas, paragraf ini juga harus ringkas dan efektif gitu. Jangan membuang-buang kata yang tidak perlu gitu. Nah, caranya untuk membuat paragraf yang efektif ini seperti apa? Bisa dilihat di buku halaman 4.39, yaitu dengan cara melakukan 6 langkah pendekatan untuk mengembangkan paragraf yang efektif. Misalnya yang pertama, kita harus menentukan ide utama dalam satu paragraf itu seperti apa. Kemudian setelah ada ide utamanya, harus dibuat pola-pola. Tes, halo. Tes. Tes. Tes, halo. Halo, tes. Waduh, apa ini ya? Tes, halo. Udah kan ya sekarang ya? Halo. Oke, lanjut. Nah, itu tadi kan kita lagi ngomongin soal bagaimana caranya membuat paragraf yang efektif. Setelah tadi kita udah ada ide utama dalam satu paragraf, kemudian kita bentuk polanya seperti apa. Nah, setelah itu gunakan variasi kalimat dalam struktur kalimat. Nah, setelah kita membuat kalimat yang variasi, kemudian tekankan beberapa poin-poin penting. Gitu. Ya. Nah, dengan melakukan beberapa langkah-langkah itu tadi, insya Allah nanti paragrafnya itu bakal efektif dan kalau dibaca itu bakal lebih menarik perhatian daripada yang nggak efektif. Gitu. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya apa? Yaitu mengembangkan koherensi. Koheren ini kan berarti ada keterkaitan gitu. Jadi antara kalimat satu dan kalimat lainnya atau paragraf satu dengan paragraf lainnya itu ada hubungannya gitu. Jadi misalnya ngomongin cerita soal cerita rakyat ya misalnya soal Andi-Andi Lumut gitu. Sejak awal sudah dijelaskan bahwa di kisah Andi-Andi Lumut ini ada beberapa tokoh yaitu kelenting merah, kelenting kuning, kelenting hijau. Kemudian ada Yuyu Kangkang, kemudian ada Andi-Andi Lumut. Kemudian di paragraf berikutnya ngomongin soal apa ini? Ya demikianlah kisah tentang Putri Tidur. Nah, kalau Putri Tidur ngapain dimasukin di cerita Andi-Andi Lumut kan nggak nyambung gitu. Nah, makanya itu harus menggunakan kalimat atau paragraf yang koheren gitu. Caranya gimana? Ada langkahnya ini, ada kuncinya di halaman 4.9 itu. Yang pertama, kita bisa mengulang-ulang kata kunci. Misalnya tadi saya ngomongin soal contoh Andi-Andi Lumut, berarti kata-kata Andi-Andi Lumut ini kita bisa ulang-ulang.
Kemudian menggunakan sinonim atau kata ganti. Kata gantinya Andi-Andi Lumut apa ya? Misalnya pria tersebut atau tokoh dalam legenda tersebut, misalnya kayak gitu. Nah, kunci berikutnya adalah menggunakan kata-kata transisi. Kata-kata transisi itu seperti apa? Ya misalnya ada tetapi, terus ada berikutnya, ada kemudian, akhirnya, akibatnya, dan lain-lain. Kan banyak tuh kali apa ini kata-kata transisi. Kalau bisa digunakan semuanya dan digunakan apa ini secara bervariasi, jangan itu terus yang diambil. Misalnya ngomongin eh, saya, Mbak Dina, Mas Ferry, apa siapa dan lain sebagainya gitu. Menggunakan kata sambungnya itu dan terus. Nah, jangan kan ada kata serta, kemudian ada kata juga gitu. Tes, halo. Ya Allah, tes, tes. Halo, halo. Halo. Halo, halo, halo. Halo. Halo, tes. Aduh, gimana nih? Halo, halo, halo. Halo, tes. Tes, 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 tes. Halo. Halo, 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 halo. 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 Halo, halo. Nah, udah ya. Ini langsung saya cepetin aja ya kuliahnya ya, takutnya nanti nggak denger lagi. Oke, setelah tadi udah ada koherensi atau keterkaitan antara kalimat satu dan kalimat lainnya, setelah selesai semuanya kita merangkum pesan, itu harus kita lihat lagi. Karena ya namanya manusia, barangkali tadi yang kita tulis itu tuh ada yang salah, makanya harus kita lihat kembali. Kemudian kalau ada yang salah ya diedit gitu. Saya ada cerita apa ini namanya memalukan ya dan sekaligus menyedihkan bagi sebuah apa ini namanya sebuah media massa. Jadi dulu itu ada di koran koran A gitu, saya nggak mau sebut namanya. Itu tuh ada berita tentang presiden